Lanjut pelajaran kita ya. Tadi waktu les pertama kita pelajarannya matematika. Setelah itu apa? Komputer. Nah, sekarang kita masuk ke tematik. Nah, hari ini kita lanjut subtema 3. Nah, subtema 3 yang berjudul lingkungan dan manfaatnya. Jadi lingkungan dan manfaatnya artinya yang ada di lingkungan itu harus terjaga dengan baik-baik ya, harus kita urus dengan bagus. Contohnya seperti kalau ada bunga di lingkungan kita, sekarang kita urus, kita siram, kita pupuk dan lain-lainnya. Nah, lihat gambar. Coba kamu lihat gambar, sedang mengerjakan apa dalam gambar itu? Kira-kira apa dalam gambar itu? Ya, si anak tersebut, temanmu berpikir. Nah, bisa kamu lihat kan ada tanah liat. Tanah liat ini mau diolah, membuat sesuatu. Ini aslinya membuat gerabah atau guci. Gerabah atau guci. Ya, gerabah nama terkenalnya. Kalau itu guci. Nah, beda lagi dengan keramik. Ya, beda dengan keramik. Kalau keramik itu ada terbuat dari serpian-serpian kaca. Ya, anak ibu. Nah, ini guci. Lihat hasilnya. Nah, lanjut halaman 124. Gerabah ini ya banyak terdapat dari Pulau Madura. Nah, gerabah-gerabah ini banyak terdapat dari Pulau Madura. Pengrajinnya banyak terdapat dari Pulau Madura. Madura tuh di mana? Di Jawa Timur, di Surabaya. Maaf, Surabaya saya bilang. Masih ibu Suramadu, makanya Surabaya dan Madura. Nah, itu ada jembatan Suramadu kan, cepat dibuat jembatan supaya tidak terjadi kemacetan. Nah, di situ di Pulau Madura ini ya, di kota Madura ini banyak terbuat perajin gerabah. Lalu pada zaman prasejarah ada alat-alatnya. Lihat halaman 125. Banyak alat-alatnya ya, ada sampai 11. Nah, lihat gambarnya itu. Nah, sampai 11 alatnya. Sampai pembakaran gerabah, dia dibakar supaya kuat terbentuk. Ya, dibakar supaya kuat terbentuk. Nah, lihat lagi ibu stabilo ya, proses pembuatan gerabah itu ada sampai 8 ya, 8 langkah-langkahnya kamu lihat tuh. Jadi mana yang ibu stabilo dibaca pelan-pelan ibu ya, kamu baca, mau boleh ditulis, dibacalah terlebih dahulu pelan-pelan. Mana gerabah dari Madura itu. Lalu hasilnya lihat halaman 130. Ini dia hasilnya gerabah itu ya. Nah, lihat bagus, sampai dibuat harganya seharga 343.000. Mahal kan? Karena pembuatannya sangat susah. Perlu kehati-hatian. Kalau pernah kamu tonton cara membuat gerabah ini di televisi, ya, hati-hati betul. Lihat contoh yang ibu berikan lagi. Di rumah ibu ada satu tuh. Lihat, pas bagus contohnya tuh dekat bunga itu. Nah, kalau jatuh terus retaklah semuanya. Apakah ada di rumah kalian gerabah? Bahan-bahan yang terbuat dari gerabah? Ya. Jadi gerabah itu adalah seperti hias-hiasan
pot bunga bisa dipajangkan, bisa dipakai untuk bunga. Ya, jadi gerabah ini pada dasarnya terbuat dari tanah liat. Biasanya tanah liat ini berwarna merah. Ya, untuk di Medan ini jarang ada tanah liat terjumpai. Pekanbaru, nah, itu ada tanah liat. Ya, selain di Madura, di Pekanbaru juga ada tanah liat. Ya, merah masih sana tanahnya sebagian. Di Batam juga ada sampai namanya tanah merah. Ya, tanah liat itu warna merah. Itulah bisa dibuat menjadi gerabah atau sejenis guci, vas bunga atau pot bunga anak-anak ibu ya. Nah, tapi yang menjadi tugasmu hari ini ya, kembali lihat halaman 123 nanti tugasmu. Kamu mengarang dari gambar halaman 122. Nah, mengarang ya, mengarang gambar yang halaman 122 itu ya. Mengarang apalagi kira di pokoknya atau judulnya, baru kamu ceritakanlah gambar itu, kamu buat dalam sebuah karangan. Nah, karangan atau wacana atau bacaan tentu dia mempunyai paragraf ya. Kalau kamu lihat gambar ini ya, berarti berapa paragraf dia? Tiga paragraf ya. Judulnya terus bagus, nanti di buku tematikmu, putus tematik bagus tulis ya. Karanganmu bagus tulis. Itulah tugasmu untuk hari ini dalam pelajaran tematik kita. Sub tema 3 halaman 123. Tugasnya dan ibu tetap semangat, patuhi peraturan, jaga kesehatan. Bye bye.